pemirsa, senang sekali Jurnal Da'ai hadir kembali menemani Anda di edisi khusus di bulan perdamaian ini. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Da'ai edisi ini, kami akan menyuguhkan cerita mengenai bersatu dalam keberagaman dan menuju hati yang damai. Beragam suku, ras, agama, dan budaya menjadikan Indonesia negara yang majemuk. Sebuah aksi gerak jalan kerukunan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi sebuah gerakan bersama membangun pentingnya menjaga kerukunan dan kedamaian. Sikap toleransi juga perlu dibina untuk menjaga keutuhannya, seperti yang dilakukan oleh Samin, seorang muslim yang sehari-harinya bekerja memperbaiki kursi anyaman tempat para umat beribadah di gereja. Diperlukan peran aktif bersama agar kerukunan dan kedamaian ini dapat terus tercipta sebagai sebuah pilar bagi kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Dengan populasi sekitar 260 juta jiwa pada tahun 2013. Menurut sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia. Indonesia juga memiliki 721 bahasa daerah. Terdapat 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat beragam suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia, terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia. Persentase penduduk muslimnya tertinggi di Indonesia. Aceh merupakan wilayah yang menjunjung tinggi nilai agama. Meski Aceh menerapkan syariat Islam, namun penganut agama lain tetap menjalankan kaidahnya. Hal ini menunjukkan kerukunan antar umat beragama di wilayah ini tetap terjaga. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Luas wilayah Bali sekitar 0,29% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah penduduknya berkisar lebih dari 4 juta jiwa. 92,3% penduduknya menganut agama Hindu. Selain dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali juga dinobatkan sebagai Pulau Perdamaian oleh Komite Perdamaian Dunia atau World Peace Committee, di mana Bali menjadi tujuan pariwisata di dunia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara karena keunikan seni dan budayanya. Walau masyarakat Bali sangat kental dengan tradisi Hindu, namun masyarakat Bali menjunjung tinggi keberagaman agama dengan menghormati tradisi pemeluk agama lainnya. Keberagaman budaya, suku, dan agama menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Ini merupakan warisan sejarah terbentuknya bangsa ini. Kerukunan di dalam masyarakat maupun antar umat beragama menjadi pilar kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional bangsa Indonesia. Bhinneka berarti beraneka ragam. Tunggal berarti satu dan Ika berarti itu. Bhinneka Tunggal Ika seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, dan agama, namun bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Gerak Jalan Kerukunan Nasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 120.000 orang peserta dari berbagai macam kelompok umat beragama di Indonesia bergabung dalam kegiatan ini. Antusiasme masyarakat berkumpul dan mengikuti gerak jalan ini dengan tertib dan damai mencatatkan rekor muri. Maka kami tanpa ragu-ragu mencanangkan ini sebagai rekor dunia
Ya, karena belum pernah terjadi di dunia manapun. Ya, terjadi sebagian ratusan ribu. Ya. Ini masyarakat umat beragama yang berbeda-beda berkumpul dengan damai dan melakukan gerak jalan santai. Ini merupakan peristiwa yang sangat layak diteladani bukan hanya oleh bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia. Rute perjalanan dimulai dari Silang Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir kembali di Silang Monas. Di antara para peserta lainnya, Yayasan Buddha Seci Indonesia juga turut mengambil bagian. Dengan membawa kantong plastik, para relawan mengikuti gerak jalan sekaligus memungut sampah yang ada di jalan. Ini merupakan bentuk kepedulian dari para relawan untuk menyebarkan pesan cinta kasih kepada semua orang. Rasa kebersamaan bersama semua tuh, ya kita pun saling ya membantu lah gitu dengan sesama. Nanti ada membedakan mau dari suku mana, bangsa mana, agama mana gitu. Gerak jalan ini memberi ruang bagi setiap orang untuk lebih mengenal, berinteraksi, dan saling bersosialisasi antara satu kelompok dengan lainnya. Hal ini menjadi sebuah gerakan bersama membangun pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian. Rame jadi sesama teman semuanya bisa ketemu, dengan saudara-saudara pun semuanya ketemu. Harapan saya tentunya apa yang terjadi hari ini kemudian membias di kehidupan masyarakat Indonesia, ya, di mana tidak ada lagi konflik-konflik antar agama, semua hidup damai dengan penuh pengertian dan penuh kasih sayang. Sudah 4 tahun kerja di sini. Ya. Saya kerja di sini dari pagi sampai jam 4. Dari jam 8 sampai jam 4. Oh, tiap hari yang saya sudah kerjakan dalam 4 tahun kurang lebih 200 lebih lah. Setiap hari, Samin, pria berusia 68 tahun ini bekerja memperbaiki kursi yang digunakan bagi umat Nasrani beribadah di gereja katedral ini. Dengan tekun dan teliti, Samin menganyam satu demi satu rotan agar terikat rapi dan tidak mudah rusak. Samin telah menekuni kerajinan anyaman ini sejak tahun 1963. Keahliannya menganyam rotan membuatnya dipercaya untuk memperbaiki bagian-bagian kursi yang rusak dimakan usia. Oh, satu hari boleh bilang hanya dudukan aja habis tidak selesai. Dudukan aja. Ya kalau senderan 2 hari. Jadi satu kursi dudukan pasang ini ya minimal 3 hari baru selesai. Ini kan 2 hari. Banyakan dudukan. Banyakan dudukan yang saya betulin. Udah ya senderan boleh bilang tahan lama, dia bisa tahan boleh bilang minimal kuat 10 tahun lah kalau senderan. Kalau dudukan paling minimal 5 tahun lah gitu. Ya seneng pahalanya apa? Kita dapat rezeki kan? Rezeki kan bersama juga pahala kan? Ya, di mama bagi orang raya ini kan senangnya ada bisa yang mengerjakan kursi ini juga. Tapi kan saya juga dibayar gitu. Ya awal pertama saya kerjakan ngikutin orang Tionghoa di Galur. Ya sampai pokoknya di Galur. Sampai ya boleh bilang di mana ya Pak orang panggil yang namanya punya kursi rotan gitu. Pengen tahu aja. Biasanya sebelum di gereja ini sehari-hari ya kadang-kadang saya dapat di mana saja, di Pasar Baru, kadang-kadang juga di rumah ada juga yang datang gitu. Bagi Samin, mengerjakan sesuatu dengan ikhlas maka hasilnya pun akan baik. Ia menyadari bahwa pekerjaannya juga memberikan kesempatan
bagi dirinya berbuat kebaikan untuk orang lain, yaitu membuat setiap umat yang beribadah dapat merasa nyaman. Tiap orang pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Di atas segala perbedaan, sikap toleransi dan menghargai pluralisme penting artinya untuk mengakui keberadaan pihak lain dalam menjaga kesatuan. Sikap toleransi dapat diwujudkan melalui welas asih antar sesama. Mengembangkan welas asih dapat dilakukan secara lintas komunitas, lintas agama, dan lintas budaya. Melalui 4 misi utama, Yayasan Buddha Seci Indonesia menjalankan kegiatan kemanusiaan dengan berprinsip kepada cinta kasih universal. Merangkul lebih banyak lapisan masyarakat untuk mempererat kasih di antara sesama. Awal tahun menjadi langkah untuk memulai dan menjalin kebersamaan, menciptakan kehidupan yang damai dan tentram melalui tindakan nyata. Pluralisme berasal dari 2 kata, plural yang artinya beragam, dan isme yang berarti bermacam-macam pemahaman. Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana interaksi beberapa kelompok-kelompok menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Sikap saling menghormati dan toleransi ini mampu diwujudkan melalui rasa welas asih antar sesama. Belajar mengembangkan welas asih dapat dilakukan secara lintas komunitas, lintas agama, dan lintas budaya. Bergerak menjalankan misi kemanusiaan, Yayasan Buddha Seci Indonesia menyebarkan pesan cinta kasih universal. Cinta kasih tanpa memandang perbedaan. Berbagai kegiatan kemanusiaan dilakukan untuk menolong mereka yang membutuhkan dan memupuk welas asih dalam hati. Merangkul segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan. 4 misi utama kemanusiaan menjadi langkah bagi Seci menebarkan cinta kasih kepada masyarakat. Di antaranya misi amal sosial, pendidikan, kesehatan, dan budaya humanis. Langkah pertama Seci dimulai dari misi amal, membantu masyarakat tidak mampu dalam bidang pengobatan, biaya hidup, serta anak asuh. Misi ini membantu mereka yang kurang mampu dan mendidik yang mampu. Tanpa ada kesenjangan, rasa kekeluargaan menjadi ikatan antara relawan dan masyarakat untuk sama-sama memberi perhatian dan berbagi. Bentuk pelayanannya kita sih sebenarnya bertujuan memberikan supaya mereka bisa bangkit ya, apalagi yang sakit kita beri bantuan biaya pengobatan hingga bisa sembuh, terus bisa mandiri dan bisa berbuat untuk orang lain juga gitu nantinya. Terus kita mau membangkitkan rasa kebersamaan gitu, bahwa ternyata dari insan atau dari iman yang lain, dari agama yang lain bisa sama-sama saling berbagi hingga kita bisa dapat sama-sama menyebarkan cinta kasih, ajaran kebaikan dari Master Cheng Yen ya. Berbagai peristiwa bencana mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana. Perhatian Seci tertuju pada tempat tinggal warga dan gedung sekolah. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia punya harapan. Selain di Yogyakarta dan Aceh, Seci juga membangun gedung sekolah di Padang.
Isu agama sempat mewarnai penolakan dalam pembangunan gedung ini. Namun atas dasar kemanusiaan dan cinta kasih yang tulus, sekolah ini resmi berdiri pada 7 Agustus 2010. Pendidikan budi pekerti juga ditanamkan kepada siswa untuk meneruskan nilai luhur berbakti pada orang tua, menghargai diri sendiri dan orang lain agar menjadi generasi yang berakhlak mulia. Suci seperti kita ketahui, kita kan memang lintas agama, universal. Jadi tujuan kita itu cinta kasih. Kita percaya agama apapun cinta kasih. Jadi kita mulai dari sana dan kita juga mementingkan supaya budi pekerti ini juga terus ada di agama apapun. Oh ya, kita minta pada kepala sekolahnya untuk menerapkan budi pekerti juga di sana. Dan dengan senang hati mereka lakukan di Aceh, di Jogja ya, beberapa sekolah-sekolah yang kita ada jodoh untuk bantu karena bencana di Padang dan sebagainya. Semua itu kita sudah ada exchange dan memberikan cara mengajar budi pekerti. Bakti sosial kesehatan dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tim medis dan relawan menjangkau berbagai tempat demi memberi pertolongan kepada warga. Kegiatan ini melintasi perbedaan suku, ras, dan agama. Kendala bahasa maupun tradisi tidak menghalangi tim medis dan relawan untuk senantiasa menyalurkan bantuan. Setiap dokter, ya, perawat, semua orang lah, itu punya keinginan untuk membantu orang lain. Pasti dalam hati kecilnya ya. Nah, Suci ini sebagai satu wahana lah untuk menyalurkan keinginan mereka juga untuk membantu sesama. Ini suatu kesempatan yang baik ya. Pertama, sepenuh hati, harus bulat. Kata master, harus bulat. Kalau ingin berbuat baik, ingin memberikan sesuatu, harus bulat. Baru kita bisa memberikan cinta kasih yang universal. Kalau tidak, mungkin hanya musiman sekali-sekali gitu ya, atau ada kepentingan lain di belakangnya. Tidak sepenuh hati. Budaya humanis merupakan penerapan dari hubungan antar sesama manusia. Humanis berarti bersifat manusiawi. Media menjadi sarana bagi Suci untuk menyebarkan cinta kasih melewati batas ruang dan waktu. Selain memberi bantuan, sikap berlaku baik terhadap sesama adalah budaya yang ditunjukkan bagi setiap orang. Demikian juga kita, di dalam terbitan kita selalu menuliskan hal-hal di mana kita berusaha menyampaikan cinta kasih itu dalam tindakan real, dalam tindakan nyata. Terutama mengenai budaya humanis. Namanya budaya. Budaya itu adalah kebiasaan perilaku orang, manusia dalam kehidupannya. Jadi disebut budaya itu adalah satu budaya humanis, adalah budaya yang bisa menjadi teladan bagi semua orang. Suci di Indonesia terus melangkah. Landasan cinta kasih universal mengiringi setiap perjalanan Suci memberikan bantuan kemanusiaan. Awal tahun menjadi momen bagi seluruh insan Suci untuk mensyukuri segala yang telah dilalui dan membangun harapan lebih baik menuju cinta kasih yang lebih luas. Merangkul seluruh lapisan masyarakat, bersama-sama menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Para pemuka agama akan memasuki ruangan. Tapi yang berbeda-beda itu bisa disamakan. Kesamaannya apa? Kesamaan berpikir. Karena itu kesamaan berpikir itu mampu menembus sekat-sekat nusa, manusia, bangsa, budaya, agama yang berbeda-beda sekalipun bisa ketemu melalui cara berpikir yang sama. Hadirin yang saya hormati, untuk saya sih lebih ke pertama kita membangun sikap damai dalam hati,
dalam hati kita, kita tanpa permusuhan, tanpa menciptakan konflik, dan pun kita keluar dari diri kita ketika kita menjumpai orang lain yang berbeda pemeluk agama pun yang berbeda manapun, tetap menimbulkan dalam diri kita sikap toleransi bahwa itulah keyakinan mereka, itulah kebenaran yang mereka anggap, dan kita sama-sama membangun persaudaraan yang memang sudah sepantasnya diperjuangkan. Untuk toleransi ya, memang dalam ajaran agama kami, agama Islam itu diutamakan sekali. Karena dengan adanya toleransi itu kita ada kebersamaan dalam membangun segala hal, dalam membangun masyarakat, membangun lingkungan, bahkan membangun negara. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk tetap menyebarkan kasih dan berwelas asih. Setiap orang dapat berperan aktif untuk menjalin kebersamaan yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Sikap toleransi yang baik itu kita tidak melihat yang kita tolong atau yang kita akan kita tolong itu atau kita bantu itu agamanya apa gitu. Jadi kita hubungan antar manusia saja tanpa membedakan agama gitu. Itu yang bagus menurut saya. Iya, yaitu toleransi. Jadi dari suci ini tidak memandang agama, jadi semua orang bisa ikut untuk kegiatan suci ini. Jadi kalau ada yang perlu bantuan ya kita bantu, sukarela. Menciptakan kehidupan yang tentram dimulai dengan hati yang damai. Mengawali setiap langkah dengan berbuat kebajikan, mempererat kasih di antara sesama. Bersama-sama menjunjung nilai kebaikan menjadi landasan memperkokoh kesatuan. Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup berdampingan satu dengan lainnya. Menjaga hidup aman dan damai penting artinya bagi keutuhan dan kesatuan bangsa. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan SMS ke 08777 407 3799 atau ke website Daai TV dan media sosial Daai TV. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.